Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat datang di acara Graduate School. We are in Graduate School yang diselenggarakan oleh Sekolah Pasca Sarjana Unpad. Perkenalkan, nama saya Rudi Kurniawan. Saya dosen di Fakultas Ekonomi Unpad dan juga bertugas sebagai Kepala Kantor Urusan Internasionalisasi di Sekolah Pasca Sarjana Unpad. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk berdiskusi tentang masalah deindustrialisasi dan industrial policy, khususnya yang berkenaan dengan Indonesia, karena kita sudah sering mendengar istilah ini mungkin ya, deindustrialisasi, dan juga dalam hal ini selain saya mengajak untuk melihat fenomenanya, juga untuk melihat kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah deindustrialisasi ini ya, khususnya deindustrialisasi yang negatif ya, yang negatif atau dikenal juga sebagai premature deindustrialization. Jadi agenda presentasi saya adalah pertama kita melihat fenomena middle income trap dan juga menyinggung masalah ini dalam kasus Indonesia, kemudian kita melihat deindustrialisasi dan kemudian industrial policy atau kebijakan industrial. Jadi di banyak negara, itu khususnya di negara berkembang, pertumbuhan GDP per kapita itu cukup bergejolak, volatile, berfluktuasi, dan nilai rata-ratanya itu untuk jangka waktu yang lama rendah. Di Indonesia bukan suatu pengecualian ya. Indonesia juga menunjukkan gejala seperti itu. Jadi begini jalur pertumbuhan yang biasa dilihat di negara-negara berkembang yang sekarang sudah masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ya. Jadi kita lihat itu mula-mula pada saat negara itu masih berpendapatan rendah, kemudian mengalami pertumbuhan yang tinggi, kuat, begitu mereka memulai industrialisasi. Kemudian setelah mencapai tingkat pendapatan menengah, itu seperti kehilangan tenaga untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, menjadi negara berpendapatan tinggi. Nah ini negara-negara tersebut berada pada tingkat pendapatan menengah itu dalam jangka waktu yang lama, sehingga seolah-olah mereka terjebak gitu ya, di dalam tingkat pendapatan menengah itu ya, tersebut juga middle income trap. Nah, bagaimana dengan Indonesia ya? Ini pertumbuhan ekonomi Indonesia persentase tahunan. Ya, jadi semenjak pulih dari krisis keuangan Asia, GDP itu tumbuh antara 5 sampai 5,5% ya, atau dan tidak pernah kembali, dan belum kembali lagi ke titik pertumbuhan sebelum krisis ya. Sebelum krisis itu kita pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi ya, sampai 9%, bahkan hampir mendekati 10%, kemudian 8,22% atau rata-rata sekitar 9% gitu ya. Jadi semenjak krisis belum kembali ya. Jadi rata-rata itu 5 sekian persen gitu ya. Dan itu menjadi normal baru ya. Sementara menurut perkiraan Indonesia itu untuk mencapai tingkat pendapatan yang per kapita yang lebih tinggi butuh tingkat pertumbuhan ekonomi antara 7 sampai 8%. Nah, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu melambat gitu ya, dan susah untuk naik kembali gitu ya. Dan salah satunya itu adalah karena
mesin pertumbuhan ya, mesin pertumbuhan yaitu sektor manufaktur itu mengalami penurunan, ya, kita lihat ya. Jadi itu tadi fenomena middle income trap, tapi fenomenanya adalah terjebak dalam tingkat pendapatan menengah dalam waktu yang lama. Ya. Sekarang working definition-nya gimana? Jadi menurut Huang 2017 itu adalah ukuran relatif ya. Jadi ukuran relatif terhadap pendapatan per kapita Amerika Serikat. Jadi kalau suatu negara itu dia berada pada tingkat pendapatan per kapita 20 sampai 40% dari pendapatan per kapita Amerika Serikat untuk waktu yang panjang, itu dia bisa dikategorikan sebagai terjebak ke dalam pendapatan menengah. Kemudian Felipe, Abdon, dan Kumar itu menyebut bahwa suatu negara ada dua jebakan pendapatan menengah, yaitu pada tingkat pendapatan 2.000 sampai 7.250 dolar menurut harga purchasing power parity dolar tahun 1990 itu antara 2.000 sampai 7.250 selama 28 tahun ya. Ini adalah lower middle income group. Nah, kalau untuk yang upper middle income group antara 7.250 sampai 11.250 itu kalau dia 14 tahun berada di situ terus, itu juga dikategorikan sebagai terperangkap dalam pendapatan menengah. Nah, apakah Indonesia itu masuk ke middle income trap? Beberapa studi ya, yang juga menyinggung Indonesia ya. Nah, misalnya Agenor tahun 2012 itu menyatakan bahwa di Asia Timur itu hanya 5 negara ya yang berhasil mengalami transisi dari pendapatan menengah ke pendapatan tinggi sampai dengan tahun 80 ya, sejak tahun 60 sampai 80, yaitu Hong Kong, Jepang, Korea, Taiwan, Cina, dan Singapura. Indonesia nggak masuk situ ya, Malaysia juga nggak masuk. Kemudian menurut penelitian dilakukan oleh Felipe, ya, Indonesia itu Felipe itu dia batas time frame penelitian dia sampai tahun 2010. Nah, jadi sampai dengan tahun 2010 menurut penelitian yang dia lakukan bahwa Indonesia itu sudah berada di kategori pendapatan menengah rendah selama 25 tahun. Ya, semenjak 2010. Berarti dari 2010 25 tahun berarti tinggal 3 tahun lagi masuk ke dalam income trap. Dan untuk menurut dia untuk menghindari middle income trap itu sampai 2011 sampai dan 2013 itu Indonesia harus tumbuh rata-rata 15% ya, yang kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi berdasarkan penelitian ini Indonesia itu akan segera masuk ke dalam middle income trap. Nah, kalau kita lihat pakai angka ini, pakai data dari Bank Dunia, ini, saya hitung ini GDP per kapita relatif to United States, ya, berdasarkan purchasing power parity, nilai dolar konstan internasional tahun 2017. Maka kita lihat Indonesia itu sampai tahun 2020 baru 18% ya, nggak sampai 20% ya. Jadi dan memang trennya menaik ya, tapi masih di kisaran 19% ya tahun 2020. Belum sampai belum sampai 20 ya. Kemudian kalau Korea itu udah 70 pendapatan per kapita dia sudah 70,30% dari pendapatan per kapita Amerika Serikat. Malaysia juga sudah. Ya, jadi Malaysia itu sudah masuk ke hampir ya menjelang keluar dari middle income trap. Indonesia masih gitu ya. Kalau dilihat di sini kalau menurut definisi Huang ya.
relatif ini ya, relatif terhadap pendapatan per kapita income 20-40% ya. Itu sudah cukup lama ya, berada dalam tingkat pendapatan bahkan di bawah 20% dari pendapatan per kapita Amerika Serikat. Nah, sekarang kita melihat bagaimana peran industrialisasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahwa menurut teori ekonomi gitu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi itu bisa dicapai karena adanya structural transformation dalam perekonomian ya, atau perubahan struktur ekonomi ya, menuju kepada dari perekonomian tradisional khususnya agriculture pertanian ke perekonomian pengolahan atau manufacturing ya, yang produktivitasnya lebih tinggi. Dan memang studi menunjukkan bahwa industrialisasi perubahan struktur ekonomi inilah yang memungkinkan terjadinya take off ya, take off menuju ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang dan taraf kehidupan yang lebih tinggi. Nah, di situ tadi manufacturing ya, khususnya industrialisasi dari pertanian ke industri pengolahan. Ya. Jadi di sini manufacturing itu menjadi mesin pertumbuhan dan juga pembangunan. Nah, mengapa demikian? Karena penelitian oleh Kaldor itu, dan juga beberapa sejumlah ekonom lainnya, banyak ekonom gitu ya yang mengamati ini, bahwa pertumbuhan output manufacturing itu berkorelasi atau menyebabkan ya causal positive relationship atau menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga, dan produktivitas di dalam sektor manufaktur itu secara positif mempengaruhi produktivitas sektor-sektor lainnya. Jadi dia merupakan mesin pertumbuhan ya. Nah, jadi properti apa yang dimiliki oleh manufacturing sehingga dia bisa menjadi mesin pertumbuhan? Karena ada dynamic economy of scale, ya, kemudian dia memiliki linkage ya, keterkaitan belakang maupun ke depan yang sangat kuat ya, baik di dalam sektor manufacturing itu sendiri maupun dengan sektor yang lainnya. Kemudian dia merupakan sumber dari inovasi dan kemajuan teknologi, dan kemudian dia merupakan pencipta lapangan kerja ya, employment creation. Jadi dia nah, khususnya sebagai sumber dari inovasi dan kemajuan teknologi ya, kemajuan teknologi. Nah, jadi kalau sektor industri manufaktur itu berkembang, maka ada formasi dari tenaga kerja yang belajar gitu ya, belajar di situ bagaimana cara untuk membuat barang. Karena manufaktur ini adalah pengolahan dari suatu barang menjadi barang lain yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi. Jadi penciptaan nilai tambah gitu ya, value creation. Nah, ada orang-orang yang belajar gitu ya, belajar untuk melakukan itu ya. Dan orang kalau dia belajar melakukan itu, dia melakukan itu dia sambil belajar juga ya. Makin belajar, makin lama makin pinter dan semakin terampil gitu ya. Jadi di situ merupakan lokus ya, jadi lokus inovasi dan technological progress. Oke, nah kemudian pada mulanya industrialisasi di negara-negara berkembang itu terjadi dengan cepat gitu ya, dan dengan demikian mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu meningkatkan taraf kehidupan ya, atau meningkatkan pembangunan. Nah, tapi pada suatu saat ya, pada suatu titik gitu ya, nah, proporsi dari industri atau manufacturing itu di dalam GDP
maupun di dalam penciptaan lapangan kerja maupun dalam ekspor itu akan turun gitu ya. Turun ya. Proporsinya yang turun ya. Atau dalam pengertian yang lebih luas lagi, proporsinya bisa saja nggak turun ya, stabil gitu ya, atau bahkan meningkat. Tapi meningkatnya itu dengan derajat yang lebih tinggi daripada peningkatan sektor yang lainnya, terutama sektor jasa itu ya. Jadi dia ketinggalan ya, lag ya, istilahnya lagging dia. Sektor industri ini jadi lagging. Sektor yang lain tumbuh lebih cepat sehingga memiliki share yang semakin besar di dalam penciptaan nilai tambah, di dalam penciptaan lapangan kerja maupun di dalam ekspor ya dibandingkan dengan manufaktur itu lagging ya. Jadi deindustrialisasi ini ya. Nah, Rowton and Wells tahun 87 mereka membedakan antara positif dan negatif deindustrialization. Jadi positif deindustrialization itu merupakan, kalau di negara-negara maju, dia merupakan suatu gejala yang natural, ya, alamiah. Ya. Jadi mereka sudah mencapai level industrialisasi yang tinggi, ya, pendapatan tinggi, dan kemudian sektor jasa berkembang. Ya. Dan itu merupakan tanda dari kesuksesan pembangunan ekonomi. Gitu ya. Tapi dia bisa negatif. Negatif itu terjadi apabila deindustrialisasi itu terjadi pada saat tingkat income per kapita itu masih rendah. Ya. Ya, jadi kalau di negara maju itu mereka sudah mencapai tingkat income per kapita yang tinggi baru terjadi deindustrialisasi. Tapi di banyak negara berkembang, ya, khususnya di Amerika Latin, Asia, dan juga di beberapa negara, bahkan di negara-negara Eropa itu. Jadi share dari industri itu turun pada saat income per kapita masih rendah, ya, masih rendah. Nah, kalau menurut Rowton ini merupakan akibat dari kegagalan ekonomi dan terjadi pada saat industri itu mengalami kesulitan, ya, kesulitan yang parah, gitu ya. Ada masalah di situ. Nah, beberapa ekonom menyatakan possible determinants dari negatif deindustrialisasi itu adalah trade liberalization. Jadi liberalisasi perdagangan, ya, jadi pasar itu semakin terbuka sehingga negara-negara banyak yang mengalami kesulitan dalam bersaing dengan produk-produk impor, ya. Dan kemudian karena kemajuan teknologi yang semakin hemat tenaga kerja, semakin sedikit menggunakan itu dalam kasus turunnya share sektor manufacturing dalam penciptaan lapangan kerja. Nah, di Indonesia apa yang terjadi, kita lihat ya di sini. Di Indonesia sebelum krisis itu misalnya dari tahun 85 sampai 96 itu pertumbuhan sektor industri itu rata-rata 10,72% ya, atau 10% lah katakan ya. Tapi semenjak setelah krisis ya, mulai dari tahun 99 sampai 2019 itu rata-rata 4,6 ya. Jadi semakin melambat pertumbuhannya, dan kemudian ada yang beranggapan bahwa ini sektor industri kemudian tidak lagi menjadi mesin pertumbuhan, ya, engine of growth, dibandingkan dengan misalnya periode 1995 sampai 96 ya, di mana pertumbuhan sektor industri itu tumbuh secara dramatis. Bahkan Indonesia pada waktu itu menjelang pertengahan tahun 90-an itu pernah dijuluki sebagai
Asian Tiger ya, Asian Tiger ya. Asian Tiger karena pertumbuhan sektor manufakturnya yang pesat. Gitu. Nah, bagaimana dengan perkembangan share sektor manufacturing terhadap nilai tambah ya atau persentase terhadap GDP gitu ya. Nah, kita lihat ya. Itu semenjak tahun 2022 ya. Itu share-nya terus turun ya. Mulai dari tahun 2003 share-nya turun dan kemudian disusul oleh kenaikan share dari sektor jasa ya. Jasa. Kita lihat slope-nya itu ya. Slope itu yang menunjukkan growth-nya ya. Itu slope dari sektor industri cepat semenjak tahun 2010 itu curam ya, berarti menunjukkan growth yang cepat ya. Share-nya itu naik dengan cepat. Sementara industri terus turun, kemudian sektor jasa yang sektor pertanian, agriculture itu semakin turun ya. Jadi kita lihat ini value added-nya itu jadi hampir 40% lebih ya. Itu pada tahun 2020 itu berasal dari sektor jasa ya. Nah kemudian pertumbuhannya juga demikian ya, kita lihat bahwa pertumbuhan selain share-nya semakin mengecil, pertumbuhannya juga semakin melambat ya, terutama semenjak tahun 2005 ya, 2005 sampai sekitar 2011, kemudian setelah itu turun lagi ya, yang merah itu ya, turun ya. Pada tahun 2020 karena pandemi ya, gitu ya, semua juga turun ya. Tapi kita lihat trennya sebelum krisis itu manufacturing turun pertumbuhannya, sementara jasa naik ya, naik gitu ya. Nah, sehingga kedua fenomena ini naiknya share dari sektor jasa dan kemudian pertumbuhan sektor jasa yang lebih tinggi itu kemudian ada yang menyebut itu menunjukkan bahwa negara Indonesia sekarang sudah menjadi negara jasa ya. Negara jasa, bukan lagi negara industri. Ada kekhawatiran seperti itu ya. Nah, kemudian ya ini elaborasi dari pertumbuhan kedua sektor service dan manufacturing. Nah, kemudian total share, sectoral share of employment, kita lihat bahwa yang merah itu ya, share dari sektor industri dalam penciptaan lapangan kerja total itu share-nya itu relatif stagnan ya, Sementara sektor jasa itu share-nya terus naik itu semenjak tahun 2006 ya, 2006. Dan ya, pertanian juga semakin turun. Nah, ini menunjukkan bahwa pekerja yang tidak terserap di sektor pertanian itu tidak lebih banyak kemudian diserap di sektor jasa, dan sektor jasa ini apa isinya ya? Sektor jasa ini kalau kita lihat ya, sektor jasa itu yang biru itu adalah trade service ya, yang paling tinggi ya kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor jasa ya. Nah, jadi perdagangan, dan kemudian yang kedua yang hijau itu government service ya, government service. Dan yang ketiga yang biru tua itu yang hitam ya, itu other service ya, jasa lain-lain. Nah ini, nah biasanya perkembangan sektor jasa dalam perdagangan itu terkait dengan sektor informal. Jadi sektor informal semakin berkembang gitu ya. Nah, di Indonesia itu karena menurunnya sektor industri ya. Nah, oke. Nah, kemudian industri sendiri kita lihat di dalamnya value added-nya ya.
distribusi value added-nya ya. Jadi 3 industri yang memegang share yang besar gitu ya adalah makanan dan minuman, food and beverage, kemudian perlengkapan transportasi, ya, transport equipment, dan kimia ya, kimia and pharmacy. Nah, jadi ini output dari food and beverage ini dominan sekali ya, sampai 31,5% ya. Ini data sampai 2017, saya ambil dari Kuncoro 2018. Jadi makanan ya. Kemudian saya bandingkan dengan data dari Bank Dunia ya. Saya bikin gitu. Ya artinya data dari Kuncoro sampai 2017, saya tambah dengan data dari Bank Dunia yang paling baru, dan memang menunjukkan bahwa food and beverage dan tobacco itu memang yang paling dominan ya dalam penciptaan nilai tambah di sektor manufaktur di Indonesia ya. Food. Ya. Nah, jadi nah kalau kita lihat kategori barangnya, dia bukan masuk barang yang berteknologi tinggi ya, ini dihasilkan dengan teknologi tinggi ya. Gitu ya. Kemudian nah pertumbuhannya sendiri tadi yang paling besar itu adalah food beverage, jadi semakin tumbuh ya, semakin besar, semakin naik pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kemudian transport equipment itu juga turun naik gitu ya, sempat turun tahun 2015, kemudian naik lagi 5,4% gitu ya pertumbuhannya. Kemudian chemical agak menurun ya, tahun 2017 ya negatif ya pertumbuhannya. Tahun 2013 juga negatif. Kemudian tekstil ini juga terjadi loncatan besar ya dari tahun 2016 ke 17, sehingga dia diharapkan akan tumbuh terus gitu ya. Jadi kita lihat gini ya, jadi polanya gitu ya. Jadi share dari industri makanan dan minuman itu dominan, dan kemudian pertumbuhannya juga selalu naik cepat gitu ya. Nah saya lihat perbandingan dari share ekspor manufaktur terhadap total ekspor barang dagangan ya antara Indonesia, Korea, dan Malaysia. Jadi lihat di situ share ekspor manufaktur Indonesia itu memang paling rendah ya di antara 3 negara ya. Dan ini bisa dikaitkan dengan tingkat GDP per kapita juga ya, GDP per kapita yang lebih tinggi di 2 negara yang tinggi itu ya. Jadi manufacturing ekspor itu berperan penting ya. Nah, mengapa rendah gitu ya? Nah, kita lihat distribusi dari ekspor manufaktur di Indonesia ya. Nah, itu ini ada 4 besar ya pada tahun 2014. Itu adalah makanan, mesin, kimia, dan tekstil ya. Lagi-lagi food itu besar sekali ya, dominan ya, 34,7% sendiri itu ya di situ. Pada tahun 2015 share-nya dalam total manufacturing export gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari 4 itu ya, 4 top performer ya, export performer itu tadi ya, food, machinery, chemical, and textile. Nah kalau kita lihat kalau di sektor food, beverage, and tobacco itu yang paling dominan adalah tahun 2015 ya, crude palm oil ya, CPO ya, CPO. Tahun 96 itu makanan laut beku, dan kemudian CPO itu masih urutan 3 ya, sekarang urutan 1 naik ya.
setelah CPO itu adalah rokok kretek gitu ya, kretek cigarettes, dan itu ada Arvinal Index yang menunjukkan tingkat konsentrasi barang atau produk ya di dalam kategori barang tersebut gitu ya. Nah, kita lihat indeks Arvinal increase menunjukkan bahwa ekspor makanan ini semakin terkonsentrasi, artinya variasi produknya semakin kecil gitu ya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa sangat tergantung pada palm oil ya, ekspor itu ya. Ekspor. Kemudian kalau mesin, elektronik, transportasi dan perlengkapan saintifik itu yang dominan adalah komponen otomotif dan kendaraan bermotor ya, motor vehicle. Nah, kemudian Arvinal Index-nya itu menurun, berarti semakin terdiversifikasi ya, itu kita lihat ya. Jadi variasi barangnya semakin banyak di situ ya. Dulu tahun 96 itu hanya radio, television, recording media, motorcycle, sekarang banyak situ ya. Tambah ada vacuum tube, semiconductor, dry cell battery. Nah, kalau chemical itu chrome rubber, ya, chrome rubber yang paling dominan. Dan kemudian ada fenomena baru bahwa packaging plastik masuk sebagai produk yang penting ya di dalam kategori barang ini. Tapi kemudian Arvinal Index-nya menunjukkan bahwa ekspor di dalam subsektor manufaktur ini semakin terkonsentrasi, sedikit semakin. Kemudian kalau untuk tekstil ya biasa garment dan knitting ya. Dan ini produk ini memiliki global value chain yang tinggi ya, dan biasanya kita memproduksi garment untuk diekspor dan diproses lebih lanjut ya, gitu ya. Nah, kemudian saya tertarik ini, Indonesia itu industri manufaktur sangat tergantung pada sektor makanan ya. Nah, saya melihat ya, ini jadi food export sebagai persentase dari total ekspor barang dagangan gitu ya. Indonesia itu semakin naik ya, yang biru itu ya, trennya semakin naik. Ya. Jadi dia semakin dominan gitu. Sementara di Korea itu yang oranye itu dia kecil sekali share-nya ya, dan relatif konstan gitu. Kemudian Indonesia semakin naik, kemudian yang abu-abu itu Malaysia menunjukkan penurunan semenjak tahun 2011 gitu ya, turun. Indonesia naik. Yang unik adalah Vietnam ya. Vietnam itu share dari food ekspornya semakin turun. Nah, kalau misalnya share dari food ekspornya semakin turun, berarti ekspor apa yang semakin naik gitu ya? Ekspor apa yang semakin naik? Kita lihat nih. High tech export ya. Ada Vietnam yang kuning gitu ya. Ya, kita bandingkan dia food ekspornya turun, nilainya mungkin naik ya. Nilainya naik ya, tapi share-nya turun. Indonesia juga demikian ya, share-nya positif ya, naik. Nah, tapi kalau Vietnam share food ekspornya turun, tapi share high tech ekspornya naik, gitu ya, naik. Sementara Indonesia itu yang biru itu relatif stagnan dan agak cenderung menurun ya, sedikit menurun ya. High tech teknologi ekspor itu adalah produk-produk yang dihasilkan dengan research and development intensity yang tinggi, seperti aerospace, computer, pharmaceutical, scientific instrument, dan electrical machinery, mesin-mesin elektrikal gitu ya. Nah, kalau makanan itu termasuk juga oil nuts gitu ya, kelapa sawit kan, ya Korea dan Vietnam mungkin nggak punya kelapa sawit ya.
Malaysia punya ya, makanya cukup tinggi dia. Share dari ekspor foodnya ya, ekspor makanannya. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa sektor industri ini harus revitalisasi gitu ya, karena dia merupakan mesin pertumbuhan gitu ya. Dan perlu juga industrial upgrading ya, supaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap ya. Jadi bagaimana mau keluar dari middle income trap ya, yang membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi kalau mesin pertumbuhannya sendiri lesu gitu ya, lesu. Ya, nggak mungkin ya. Jadi apa itu perlu negara-negara di dunia ya, bahkan negara-negara yang anti intervensi sangat kurang menyukai intervensi pemerintah ya di pasar itu, seperti Amerika Serikat sendiri ya, pada dasarnya mereka melakukan industrial policy juga ya untuk mendukung pertumbuhan sektor industrinya. Apalagi negara-negara seperti Cina gitu ya, Indonesia juga ya, gitu ya. Jadi kalau menurut WACE, industrial policy itu adalah intervensi kebijakan yang dirancang untuk mempengaruhi alokasi sumber daya sehingga bisa membantu perkembangan sektor industri, khususnya manufaktur ya, dibandingkan dengan industri lain ya, karena tadi ya, karena manufaktur itu memiliki properties as an engine of growth ya, tadi kita sudah bahas. Kemudian kalau menurut Pak NCG tahun 2022 itu adalah pokoknya itu adalah apapun yang merupakan intervensi secara selektif ya, untuk merubah struktur produksi menuju sektor-sektor yang diharapkan memberikan prospek yang lebih baik pada pertumbuhan ekonomi ya. Jika seandainya tanpa intervensi ya. Jadi kalau nggak diintervensi itu mungkin dia tidak akan prospeknya nggak akan baik gitu ya. Tapi dengan ada intervensi menjadi lebih baik. Jadi dengan demikian dua fundamental elemen dari kebijakan industri itu adalah ya. Jadi dia harus pilih sektor atau subsektor ya. Yang diinginkan untuk berkembang gitu ya. Kemudian menyangkut kebijakan ya. Jadi kebijakan apa dan instrumen kebijakan apa yang bisa digunakan untuk melakukan itu ya, melakukan industrial policy itu. Nah, sekarang sektor yang mana yang harus dikembangkan gitu, yang harus dipilih gitu ya. Nah, itu adalah sektor yang memberikan potensi nilai ekonomi value added, ya, nilai tambah ekonomi yang tinggi gitu ya. Kemudian dia learning depth yang tinggi, kemudian technological depth, dan memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lain gitu ya. Baik ke belakang maupun ke depan ya. Jadi dia bisa menarik maupun mendorong perkembangan sektor yang lain gitu ya. Sektor industri ataupun sektor yang lain ya, industri dalam industri manufaktur sendiri maupun industri dalam sektor yang lain. Nah, learning depth ini dia industri ya, sektor yang bisa memberikan kesempatan untuk menambah knowledge dan juga memungkinkan terjadinya technological progress ya, technological depth yang lebih tinggi ya. Nah sekarang itu tadi ya, apa yang harus dipilih, kemudian kebijakannya apa aja? Nah, kebijakannya ada yang fungsional, horizontal, selektif ya. Yang fungsional itu dia bersifat general, hanya memperbaiki business environment sehingga pasar itu bisa bekerja dengan efektif ya. Seperti misalnya kebijakan persaingan, kemudian kebijakan perdagangan yang meliberalisasi import ya. Artinya supaya pasar itu bekerja dengan lebih baik ya, competition policy gitu ya. Kebijakan persaingan ya. Nah, kemudian yang horizontal itu mempromosikan atau meningkatkan aktivitas-aktivitas spesifik yang mungkin
tidak bisa diharapkan pasar itu memberi insentif untuk terjadinya aktivitas itu, ya, ataupun atau sulit ya untuk diciptakan. Ya. Misalnya innovation policy, ya. Innovation policy ini nanti dia sifatnya adalah dia punya positive externalities yang menyebabkan disinsentif bagi perusahaan-perusahaan ataupun entrepreneur untuk melakukan inovasi gitu ya, untuk melakukan inovasi ya. Misalnya seperti ini nih. Karena inovasi itu kan saya menciptakan suatu produk atau proses yang baru ya. Kemudian dan untuk itu kan saya harus melakukan investasi dalam jumlah besar. Tapi begitu proses baru atau produk baru itu jadi, itu bisa ditiru ya, ditiru orang atau digunakan orang gitu ya, sehingga investasi saya yang besar itu sia-sia, sehingga itu merupakan disinsentif ya. Jadi terpaksa pemerintah yang harus mengambil alih ini atau melakukannya gitu ya. Nah, kemudian ada yang selektif ya, industri selektif itu mempromosikan industri-industri tertentu atau perusahaan-perusahaan tertentu ya. Jadi selektif ya, jadi dengan pemberian subsidi, tarif dan non tarif ya, untuk melindungi industri dalam negeri, kemudian insentif pajak dan kemudian pengadaan publik ya, atau public procurement. Nah, kita lihat ini salah pencet nih. Nah itu jenis kebijakannya. Nah sekarang instrumennya apa? Instrumennya kalau menurut WACE ya, WACE itu instrumennya, ya instrumen itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan industri tadi ya. Nah, jadi ada 5 domain ya yang berkaitan dengan produk market, labor market, capital market, land market, dan teknologi. Kemudian instrumennya bisa instrumen yang berbasis pasar ataupun public goods ya, jadi disediakan oleh pemerintah. Nah ini seperti ini industrial policy instrumennya banyak ya. Yang produk market misalnya kalau market base itu yang seperti tarif ya, subsidi ekspor, ya, tax credit, investment atau FDI insentif. Kalau public goods-nya misalnya procurement policy, export market information atau trade fair ya, sehingga memberikan mendorong ya produksi produk-produk tertentu yang diinginkan oleh pemerintah ya, yang diinginkan ya, yang berdasarkan kriteria yang sebelumnya gitu ya. Kemudian labor market itu kredit pajak upah, kemudian training grant ya, hibah training yang market base. Kemudian kalau yang public good-nya adalah lembaga diklat ya, pendidikan dan pelatihan ya. Kemudian dewan-dewan ketenagakerjaan ya, peningkatan keterampilan ya. Kemudian capital market itu ya biasa ya, menyangkut kredit dan pinjaman gitu ya, dan juga penjaminan pinjaman oleh pemerintah ya, apabila misalnya biasanya kan untuk pengembangan industri-industri tertentu yang inovatif gitu ya, lembaga keuangan itu dia mungkin kurang informasi dan mungkin merasa itu risikonya tinggi dan mereka mungkin mengenakan bunga yang tinggi ya untuk premium risikonya. Nah itu mungkin memberatkan ya untuk perkembangan industri tertentu, dan itu ya pemerintah memberikan insentif ya, misalnya subsidi suku bunga ya, atau kalau public goods itu berupa penjaminan pinjaman, kemudian bahkan membentuk bank-bank pembangunan ya, bank pembangunan yang kreditnya kemudian dialokasikan atau diarahkan pada sektor-sektor tertentu yang diinginkan. Kemudian land market itu misalnya subsidi sewa, subsidi sewa itu
atau public goods-nya misalnya adalah export processing zone, ya, special economic zones gitu ya, kawasan ekonomi khusus gitu ya, misalnya seperti itu ya. Dan teknologi, nah ini teknologi ini mahal ya. Untuk low income country itu market base-nya nggak ada, biasanya pemerintah itu memberikan dukungan pada transfer teknologi dan teknologi extension program ya. Jadi pembinaan yang memberikan peningkatan kemampuan teknologi ya dari para pengusaha. Nah, untuk middle income country yang pendapatannya lebih tinggi untuk teknologi, market instrumen yang berbasis pasar itu bisa berupa R&D subsidized dan grant ya. Ini mahal ya untuk bagi negara-negara berkembang ya. Nah, mengapa industrial policy ini harus dilakukan? Nanti intervensi pemerintah untuk mengembangkan sektor tertentu gitu ya. Nah, karena economic of scale, externalities, imperfection in capital market ya. Economic of scale jadi bisa static dan dynamic. Yang static itu misalnya perusahaan itu harus memproduksi output dalam jumlah minimum tertentu supaya bisa mencapai minimum cost ya. Jadi, dan kemudian dan itu mungkin memerlukan teknologi ya, teknologi yang mahal gitu ya. Investasi di dalam teknologi R&D. Nah, itu mahal itu ya. Sulit ya bagi perusahaan untuk melakukan itu. Jadi mungkin pemerintah harus memberikan insentif ya yang masuk ke dalam instrumen dari kebijakan industrial ya. Kemudian yang dynamic ya, jadi kalau perusahaan itu kalau dia sudah memproduksi makin banyak itu learning prosesnya membuat biaya-biaya itu menjadi lebih rendah. Tapi selama learning proses itu mungkin perusahaan itu merugi ya. Nah, jadi perlu dikasih subsidi juga ya. Nah, externalities ini juga seperti tadi ya. Karena positive externalities ya, karena kecil insentif pasar bagi para pengusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memberikan eksternal positif. Ya, jadi externalities itu adalah manfaat atau biaya yang diterima oleh suatu perusahaan akibat dari aktivitas perusahaan yang lain. Ya, jadi misalnya katakanlah dia membangun infrastruktur untuk kepentingan bisnisnya ya. Tapi kan pihak lain bisa menggunakan ya, gratis ya, ada free rider di situ ya. Demikian juga misalnya pelatihan tenaga kerja ya. Dia melakukan pelatihan tenaga kerja untuk supaya bisa ada kapasitas penyerapan di perusahaannya. Tapi kan pekerja yang sudah dilatih ini kan bisa aja pindah ke tempat lain gitu kan. Jadi mereka sudah mengeluarkan biaya yang mahal untuk mendidik dan melatih pekerja, tiba-tiba pekerjaannya bisa pindah ke tempat yang lain, digunakan oleh perusahaan yang lain. Eksternalitas positif ya. Jadi disinsentif bagi mereka. Jadi untuk aktivitas-aktivitas seperti itu ya, infrastruktur, pendidikan dan pelatihan itu investasinya menjadi kurang di pasar ya, kurang tersedia. Jadi pemerintah yang harus step in di situ. Kemudian imperfection capital market itu pasar itu ini ya, ada yang namanya asymmetric information ya. Jadi peminjam dengan pihak lembaga keuangan itu memiliki informasi yang tidak seimbang. Pihak untuk aktivitas-aktivitas yang inovatif gitu ya. Nah, pihak bank ini mungkin dia kurang tahu nih bagaimana risikonya ya, profitability-nya dibandingkan dengan pengusahanya. Jadi kemudian mereka enggan untuk memberikan pinjaman. Ya. Itu pasal itu pemerintah juga harus campur tangan ya. Itu yang mendukung industrial policy. Sementara ada juga yang menentang ya. Nggak perlu kebijakan seperti industrial policy seperti itu, biarkan Pak pasar yang bekerja menentukan industri mana yang akan berkembang gitu ya. Karena adanya kegagalan pemerintah ya. Jadi kegagalan pemerintah itu gagal mungkin dalam mengimplementasikan kebijakan industri itu. Kenapa gagal? Information requirements ya.
Jadi pemerintah itu perlu informasi ya, perlu informasi yang banyak mengenai kendala, hambatan, peluang segala macam. Jadi pemerintah kan tidak tahu semuanya itu ya. Tapi ini bisa diatasi dengan bekerja sama dengan pihak swasta yang lebih paham kondisi di lapangannya. Nah, kemudian korupsi ya, korupsi ini masalah klasik ya, karena apa? Karena dengan adanya berbagai insentif dalam industrial policy itu mungkin ini menjadi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan insentif itu terus-menerus dan kemudian ya pejabat pemerintah mendapatkan feedback ya dengan memberikan insentif itu. Dan kemudian industrial policy-nya tidak mencapai tujuan ya karena official ya pejabat itu lebih mementingkan keuntungan bagi dirinya sendiri ya. Kemudian lack of financial resource, kekurangan sumber daya keuangan ya. Nah kemudian apa peran yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan industrial policy? Ini beberapa case ya yang ada di dunia ini ya, peran yang bisa dimainkan oleh pemerintah ya. Pertama sebagai regulator dan enabler ya, kita sudah familiar ya dengan ini ya. Kemudian sebagai pendukung keuangan gitu. Kemudian sebagai produsen dan consumer, sebagai produsen consumernya seperti BUMN ya. Jadi dia dilakukan oleh pemerintah ya aktivitas produksi. Kemudian public procurement ya. Sebagai konsumen ya, nah, jadi sebagai konsumen pemerintah bisa misalnya melakukan aktivitas pengadaan dengan order kepada perusahaan-perusahaan tertentu ya sehingga dia bisa berkembang ya. Kemudian ordernya itu ya tentu saja yang menyangkut barang-barang yang bisa mendorong aktivitas inovasi dan kemajuan teknologi yang lebih tinggi. Ini terjadi di Amerika Serikat ya. Misalnya Amerika Serikat itu dia perkembangan industrinya itu terutama sekali bersumber dari sektor-sektor yang menyangkut pertahanan, defense ya. Nah, jadi kemudian pemerintah itu melakukan pemesanan alat-alat perang gitu ya kepada perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Misal pesawat tempur, tank, segala macamnya, sehingga mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk melakukan inovasi, gitu, inovasi. Dan itu kemudian memberikan eksternalitas juga kepada industri yang lain. Gitu. Seperti contohnya penemuan internet, ya, pengembangan internet, itu juga akhirnya memberikan eksternalitas yang positif, gitu ya. Sampai hari ini kita jadi familiar dengan internet ya, dulu dikembangkannya oleh order dari Departemen Pertahanan kepada perusahaan-perusahaan swasta ya untuk memproduksi barang ataupun jasa yang terkait dengan national defense ya, di sana ya sangat dominan itu ya, dan itu kemudian memberi knowledge spillover ya, keterampilan, inovasi dan kemajuan teknologi ya, ke sektor-sektor lainnya. Dan kemudian negara sebagai inovator ya, melakukan program dan kemudian mendirikan lembaga-lembaga penelitian yang didukung oleh pemerintah, kemudian dengan menarik foreign direct investment ya, investasi modal asing langsung ya, karena FDI ini bisa menjadi sumber transfer teknologi ya, teknologi selain yang lainnya nanti kita lihat ya. Kemudian memberikan research and development subsidies ya. Jadi itu ya kebanyakan instrumen dari industrial policy ini adalah berupa insentif ya, insentif yang secara finansial menguntungkan ya. Saya hanya banyak sekali ya. Jadi state regulator and enabler ya. Enabler itu dia menyediakan fasilitas dan infrastruktur ya yang memungkinkan aktivitas industri itu berkembang ya. Nah, kemudian saya fokus ke state as innovator ya. Jadi inovasi itu adalah
produk atau jasa yang baru, ya, sesuatu yang baru atau yang lebih baik, ya, atau cara memproduksi, delivering, atau penggunaan produk atau service yang lebih efisien atau lebih murah, less costly. Jadi itu ya. New or better product or new and better way of melakukan itu semua ya. Jadi justifikasinya kenapa state harus jadi innovator ya, karena itu tadi ya, eksternalitas ya. Jadi nggak mungkin dilakukan oleh swasta itu. Nah, state of innovator itu ada 3 tadi ya, mungkin public research program and government supported research institute, kemudian attracting FDI, yang ketiga research and development subsidized. Nah, kalau public research and program and government supported research institute itu misalnya dengan mendirikan lembaga penelitian pemerintah ya, atau lembaga-lembaga yang disupport oleh pemerintah. Kemudian yang menyangkut FDI itu dia melakukan selective opening industries and economic activities ya, jadi sini kok slide-nya hilang ya. Oh. Salah tempat barangkali ya. Ya, jadi karena apakah FDI itu akan memberikan manfaat atau tidak itu tergantung dari jenis FDI ya. Nah, ada di FDI yang bersifat resource and market seeking ya. Ya ini manfaatnya terbatas atau bahkan dampaknya bisa negatif ya, karena kalau dia hanya berupaya untuk mencari resource atau pasar gitu ya, dia mungkin bisa mengakibatkan perusahaan-perusahaan lokal itu terdesak ya, yang tidak mampu bersaing ya, mematikan bisnis lokal. Kemudian mempromosikan joint venture ya, joint venture. Jadi joint venture ini untuk memperkuat kaitan antara perusahaan lokal dengan perusahaan asing ya, yang dengan demikian memfasilitasi transfer pengetahuan dan kapabilitas. Oke, attracting FDI ya. FDI ini manfaatnya adalah dia relaxing financing constraint ya, karena investasi itu mungkin membutuhkan biaya besar. Kalau ada perusahaan asing yang berinvestasi ya tentu saja itu membantu ya. Dan kemudian menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan persaingan, kemudian yang mendorong inovasi juga ya, dan kemudian membawa teknologi dan knowledge spillover ya. Membawa teknologi itu artinya memang teknologinya dibawa ya. Nah, kemudian kalau knowledge spillover aktivitasnya itu secara tidak sengaja kemudian memberikan luberan pengetahuan ya kepada perusahaan yang lain. Nah, kemudian bisa negative impact ya, dia mematikan entrepreneur. Tapi itu semua tergantung pada jenis FDI, model of entry-nya, karakteristik dari negara penerima FDI, dan kemampuan dan kemauan pemerintah untuk menarik FDI itu sendiri gitu ya. Kemudian bagaimana peran FDI di Indonesia ini? Ada penelitian oleh Sohom ya, tahun 2018. Jadi menurut penelitian dia, FDI itu memberikan kontribusi terhadap structural change ya. Jadi banyak industri manufaktur yang merupakan FDI ya, sehingga dia membantu terjadi structural change di mana peran dari sektor industri itu meningkat, kemudian industrial expansion, dan dengan demikian membantu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf kehidupan ya. Nah, menurut temuan dia, foreign firms ya, perusahaan asing itu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dari perusahaan domestik, yaitu 6,6 kali lebih tinggi ya, nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan asing ya dalam sektor oleh FDI ini ya. Jadi kalau enggak itu mungkin value added di
sektor industri Indonesia itu 6,6 kali lebih rendah gitu ya. Nah kemudian selain itu juga FDI ini menciptakan mendorong peningkatan value added perusahaan-perusahaan domestik yang berlokasi di industri yang sama atau di provinsi yang sama. Jadi ada eksternalitas positifnya ya. Dengan kehadiran perusahaan asing itu mendorong produksi perusahaan-perusahaan lain ya. Nah, demikian menurut dia Indonesia harus menarik FDI yang berkualitas tinggi ya ke depannya gitu ya. Tapi itu mesti didukung oleh stabilitas ekonomi dan politik, tenaga kerja terampil yang lebih banyak, infrastruktur dan kebijakan-kebijakan yang lebih fair gitu ya. Kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih memudahkan gitu ya. Nah, sebagai contoh ini adalah kebijakan industrial Cina yang yang sekarang mereka implementasikan, yang disebut sebagai Made in China 2025 ya, yang diluncurkan pada tahun 2015. Jadi mengapa mereka meluncurkan ini? Dan ini sebenarnya sequence semenjak zamannya Deng Xiaoping ya, sequence ya. Dan yang paling baru tahun 2015 itu Made in China 2025 ya. Jadi latar belakangnya adalah walaupun ekonomi Cina itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan ya dalam beberapa dekade belakangan, tapi mereka juga masih menghadapi ancaman masuk ke dalam jebakan pendapatan menengah gitu ya. Jadi kalau industrinya gini-gini aja itu mungkin kita nggak bisa tumbuh lebih cepat gitu mungkin ya gitu. Jadi harus ada perubahan gitu ya. Karena apa? Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, manufacturing competition from persaingan manufacturing dari negara-negara lain yang mengandalkan upah rendah seperti Vietnam dan juga dari industri-industri yang negara-negara industri itu ya. Jadi persaingan ya, untuk bisa bersaing itu mereka harus melakukan upgrading gitu ya, upgrading. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi teknologi-teknologi kunci seperti artificial intelligence, 5G, aerospace, semiconductor, electric vehicle, and biotech ya. Ini biotech ya. Di SPS ada prodi biotech ya. Juga untuk ya, dan kemudian mengindigenisasi teknologi itu ya, jadi memasukkan teknologi itu ya, dengan bantuan dari national champion disebutnya, champion ya, perusahaan-perusahaan yang berkinerja tinggi ya, sehingga bisa membantu untuk mendapatkan share pasar, ya, meningkatkan share pasar di Cina-nya sendiri dan kemudian pasar global. Ya. Jadi selain itu tujuannya juga adalah untuk mengupgrade manufacturing capabilities dari industri-industri China sehingga bisa memungkinkan mereka untuk tumbuh dari labor intensive workshop, ya, bengkel-bengkel kecil yang padat tenaga kerja ke powerhouse ini ya. Jadi perusahaan-perusahaan besar ya yang padat teknologi. Jadi sebenarnya upgrading industrinya supaya memiliki daya saing yang lebih tinggi ya, dan menciptakan produk-produk yang bernilai tambah tinggi. Nah, strateginya ada 3 gitu ya. Step 1 tahun 2005 harus mendekati kekuatan manufacturing Jerman dan Jepang selama periode mereka merealisasikan industrialisasi. Step 2 tahun 2035 ya, menjadi second tier dari kekuatan manufacturing. Step 3 menjadi first tier dari kekuatan manufacturing global tahun 2045 ya. Sehingga memiliki innovation driving capabilities, clear competitive advantages ya, daya saing ya, dan kapabilitas inovasi, dan kemudian menjadi
sistem teknologi dan sistem industrial yang memimpin di dunia. Jadi step-nya tahun 2005, 2035, 2045, gitu ya. Clear ini ya. Ini mereka melakukan step by step dan objektifnya cukup jelas di sini ya. Polisinya apa saja? Polisinya ya sepertinya sudah kita lihat di tadi ya, macam-macam policy dan instrumen kebijakan industri. Gitu ya. Jadi misalnya memberikan insentif pajak, ya, insentif pendanaan, ya, baik untuk mendukung aktivitas research and development di perusahaan besar, gitu ya, dukungan pendanaan atau pendanaan secara langsung dari aktivitas research and development dengan pemberian grant, pinjaman, ya, atau melakukan pengadaan, ya. Dan kemudian ada roadmap, ya, roadmap dengan jelas menunjukkan spesifik target dan ini ada websitenya ya, jadi ada websitenya, kita bisa lihat ya. Jadi pemerintah Cina itu secara resmi juga membangun website yang berisi informasi tentang Made in China 2025 ini ya, sehingga seorang orang ya, siapapun ya, itu bisa mengikuti progres itu. Strategic inisiatifnya ya macam-macam, antara lain itu tadi ya, dengan menggunakan instrumen publik maupun market base ya. Jadi misalnya mereka tadi ya mendirikan Research and Development Center di seluruh Cina ya, dan target mereka tahun 2025 itu ada 40 ya, 40 Research and Development Center. Kemudian development of high-end project across all of the key industries ya. Jadi high-end project ya. Jadi seperti leapfrog ya, loncat kodok gitu ya. Jadi mereka melakukan proyek untuk mengembangkan mungkin produk ya, ataupun inovasi yang high dan paling baru gitu ya. Jadi, kemudian sustainable production and worldwide leading green manufacturing practice. Jadi ini ya. Jadi mereka juga sangat concern dengan sustainability dan green ya, green manufacturing practice ya. Jadi praktis yang praktek-praktek industri manufaktur yang bisa menjaga kesinambungan dan juga tidak merusak lingkungan gitu ya. Kemudian smart manufacture ya, mereka mengembangkan smart manufacturing juga melalui robotik dan digitalization ya. Ini menunjukkan bahwa memang industrial policy ini sangat diinspirasi oleh industri 4.0 ya, yang dikembangkan oleh Schwab ya untuk Jerman, dan kemudian mereka ingin mengembangkan new material production sehingga menjadi ketergantungannya terhadap luar negeri berkurang ya. Mereka rencananya itu mengurangi ingin meningkatkan lokal konten ya, dari tiap-tiap produk yang dibuat itu menjadi sekitar 70% ya, 70% maksimum ya pada tahun 2025. Nah, key industry-nya apa ya? Jadi key industry-nya ini ya, jadi lokal kontennya harus sampai 70%. Key industry-nya ada 10 gitu ya. Jadi new information technology, numerical control tools ya. Jadi mereka mempunyai seleksi industri yang harus mereka kembangkan gitu ya, seperti yang tadi kita lihat sebelumnya gitu ya. Jadi industry policy itu is a matter of selecting sectors and subsektor gitu ya. Jadi mereka sudah tentukan key industry yang ingin mereka kembangkan ada 10 gitu ya. Termasuk juga ini ya. Jadi tidak hanya yang sektor-sektor baru yang inovatif dan berteknologi tinggi, juga industri tradisional ya, seperti agricultural machinery ya, untuk mendukung sektor pertanian, dan juga kemudian peluang untuk menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi di sektor itu ya. Nah,
kemudian industri, dan kemudian leadersnya juga ya. Nah, jadi industrinya apa, kemudian di leadersnya juga. Jadi kebijakan industrialnya mungkin menciptakan suatu environment yang mungkin menimbulkan leaders ya di dalam industri itu ya, dengan memberikan support, research and development, pembiayaan dan segala macam gitu ya. Nah, leaders of key industry itu ya kelihatannya semakin familiar ya sama kita ya, makin hari ya. Ini menunjukkan mungkin kebijakan industri ini mungkin jalan gitu ya. Ya, seperti Xiaomi ya. Xiaomi hari ini, siapa nggak kenal Xiaomi ya gitu ya. Huawei gitu ya. Kemudian dan ada industri-industri berat juga. Sinopharm mungkinnya yang, saya nggak tahu Sinovac itu yang memproduksi Sinopharm barangkali ya. Nah, ya. Jadi aerospace. Fujian Jianhua Integrated Circuit, DRAM, ya, Dynamic Random Access Memory Manufacturing, ya, itu nyebut teknologi ini ya, komputer ya. Nah itu contoh yang dilakukan oleh Cina ya, bagaimana mereka melakukan. Dan saya yakin Indonesia juga sudah menyusun ini ya, banyak dokumen yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dan, mungkin menjadi studi yang banyak yang kita bisa gali ya dari dokumen kebijakan industri di Indonesia misalnya, apakah sudah tepat, apa yang masih bisa diperbaiki ya. Nah kemudian tantangan dari kebijakan industri ke depan ya. Nah, jadi financial reform ya, financial reform menurut Waze, ya. Kemudian kesulitan untuk menembus pasar, untuk menembus global production network, kemudian menghadapi kompetisi dari Cina dan India. Bayangkan aja, Cina itu ya, mereka nggak lagi menjadi manufacturer of the world, tapi sudah menjadi technological hub itu ya, innovation and technological hub dari dunia itu ya. Kemudian climate change ya. Jadi isu climate change semakin penting gitu ya. Kemudian untuk menghindari pertumbuhan yang jobless ya, jobless. Jadi, tumbuh tapi tidak ada kesempatan kerja ya. Jadi harus dipikirkan juga ini ya. Dampak dari kemajuan teknologi terutama di sektor manufaktur. Pendapat lain yang mengatakan bahwa tantangan itu bisa berasal dari internal maupun eksternal ya. Internal seperti ya masalah klasik ya, level of economy, kelembagaan dan pembangunan manusia ya, kemudian lokasi dan limpahan sumber daya alam. Kemudian yang eksternalnya itu terutama ya, eksternalnya itu adalah bagaimana mengembangkan kebijakan untuk terintegrasi dalam global value chains ya. Kemudian sama seperti yang tadi ya, the rise of People's Republic of China. Jadi bahkan Cina ini bagi Amerika Serikat juga menjadi ancaman ya bagi pengembangan industrinya ya. Dan kita ingat ya tahun 2018 itu ada trade war ya. Jadi Amerika Serikat menuduh bahwa Cina ini dalam praktek pengembangan industri dan perdagangan internasionalnya itu tidak fair ya. Tidak fair. Jadi menurut ya salah satu peneliti itu bahwa teknologi di Cina dan Amerika itu seharusnya jaraknya itu 50 tahun gitu ya. 50 tahun gitu. Tapi kemudian dia bisa mengejar teknologi itu sehingga kemajuannya jadi sangat pesat. Kenapa? Tuduhnya bahwa Cina melakukan praktek-praktek yang tidak fair ya. Seperti misalnya ya pelanggaran hak cipta gitu ya, pelanggaran hak cipta dan kemudian restriksi bagi perusahaan asing untuk masuk ke pasar Cina ya. Karena di sana itu pasar Cina itu perusahaan asing itu harus ya diwajibkan untuk melakukan joint venture ya, joint venture dengan perusahaan lokal dan kemudian harus terjadi transfer teknologi ya. Jadi ada time frame-nya, transfer teknologinya harus bagaimana ya. Jadi di satu pihak banyak perusahaan-perusahaan multinasional itu ingin memanfaatkan pasar Cina dan juga sumber daya Cina ya, terutama tenaga kerja yang murah.
tapi di satu sisi juga mereka dipaksa untuk melakukan transfer teknologi gitu ya. Sehingga kemajuan teknologi di sektor manufaktur Cina itu sangat pesat ya. Jadi memang ya kalau pengen ya maju ya mungkin harus dengan cara-cara seperti itu ya. Tidak mungkin ya transfer knowledge dan teknologi itu dilakukan secara sukarela ya. Ya, jadi salah satu tantangan lainnya adalah global value chain ya. Jadi sekarang itu kita susah mengatakan produk itu suatu produk itu buatan mana ya. Buatan dunia, karena apa? Karena tiap komponennya mungkin diproduksi di negara-negara yang berbeda ya. Jadi pengembangan industri itu mungkin harus dalam rangka untuk masuk ke dalam global value chain. Jadi nggak ada lagi sepertinya negara yang memproduksi barang ya, memproduksi barang utuh itu nggak ada. Ya. Dia hanya merupakan salah satu bagian dari rantai nilai global gitu ya. Jadi mungkin misalnya untuk mobil gitu ya, akinya dibikin di mana gitu ya, sistem elektroniknya di mana gitu, bannya di mana gitu ya. Jadi produk dunia gitu ya, made in dunia, made in the world gitu ya. Banyak sekarang itu. Dan kita mungkin tidak bermimpi lagi membuat suatu produk utuh ya, tapi bagaimana cara masuk ke dalam jaringan rantai nilai global itu. Banyak ini ya yang bisa dilakukan gitu ya. Ini implikasi dari global value chain terhadap industrial policy ya. Industrial policy juga harus menyesuaikan ya supaya industri dalam negeri itu bisa step in di sini, mendapatkan kesempatan juga ya. Nah, demikian yang ingin saya sampaikan ya. Jadi policy untuk masa depan itu merupakan keputusan kunci yang kita buat hari ini. Dan kita melihat bahwa ada fenomena bahwa Indonesia itu menghadapi menurunnya dinamisme dari sektor industri. Ya. Terakhir indikator share dalam GDP, ya, productivity growth, dan ini akan menjadi hambatan utama pertumbuhan jangka panjang. Ya. Karena apa? Karena sektor manufaktur itu mendorong, ya, sektor manufaktur itu didorong oleh pertumbuhan produktivitas dan juga dia sangat terkait dengan sektor-sektor yang bernilai tinggi. Ya. Sektor-sektor lain ya. Jadi dia mendukung sektor lain khususnya jasa ya dalam perekonomian. Jadi dengan demikian Indonesia harus meningkatkan daya saingnya dengan mentransformasi sektor manufakturnya menuju memproduksi barang-barang yang lebih canggih dan inovatif ya dengan mengeksploitasi teknologi baru dan lebih maju ya. Jadi seperti kita lihat tadi ya. Produknya kelapa sawit misalnya, itu aja terus ya, CPO ya, itu aja terus dan produknya makin terkonsentrasi, jadi semakin tergantung ya kepada sektor food and beverage, yang dimana masuk ke dalam kategori sektor yang berteknologi rendah, gitu ya. Jadi ada yang malah mengatakan bahwa karena mau mudahnya aja ya, orang Indonesia itu malas belajar yang rumit-rumit gitu ya. Padahal di dunia ini sektor produk yang bernilai tambah tinggi itu adalah produk yang rumit, dan kerumitan produk yang diekspor Indonesia itu sangat rendah ya, seperti makanan gitu ya, dibandingkan dengan misalnya komponen-komponen aerospace ya, elektronik gitu ya. Itu nilai tambahnya lebih tinggi. Jadi ini ya, jadi kemajuan teknologi ya, dan inovasi itu sangat penting untuk
meningkatkan kemampuan Indonesia itu untuk mengembangkan sektor industri yang lebih bernilai tambah tinggi, dan itu membutuhkan industrial policy yang tepat ya, saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.